Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Pangrango yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan beribadah di hari Minggu ini. Saudara, kita tahu bahwa pemerintah memperpanjang PPKM sampai tanggal 16. Artinya hari ini kita masih beribadah secara online. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita persiapkan segala sesuatunya untuk kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita akan menyembah kepada Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di hari ini kembali kami boleh beribadah, menyembah kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau melawat setiap umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan atas penyembahan kami di hari ini ya Bapa. Berkati setiap umat Tuhan yang menyembah-Mu di hari ini, berkati di dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami, dan kami siap menyembah kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menyembah Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat menyembah Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami izin untuk membuka masker kami hanya untuk para singer saja. Terima kasih. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan hari ini? Amin. Hari-hari boleh jahat, hari-hari ini boleh luar biasa menakutkan, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak berubah. Amin, saudara. Mari kita naikkan syukur kita, sebab Dia Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, hanya untuk-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, yang melebihi apapun. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari-hari ini Engkau Allah yang masih menyertai kami.
tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Inilah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku angkat suaramu, katakan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan
Saudaraku, lebih sungguh lagi, angkat suaramu, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku ada. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang tak tinggalkan, Engkau Allah yang tak tinggalkan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Shalom, kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Tetapi biarlah ibadah kita baik secara online ini dan biarlah sukacita Allah, semangat daripada Tuhan untuk kita beribadah tetap tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih untuk 1 minggu yang telah berlalu. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau menolong, memampukan kami menyerap, menerima dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan ini, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Urapi juga hamba yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 hari lagi kita seluruh rakyat Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan. Ya, ada banyak
sorak-sorai sukacita ketika tanggal 17 Agustus tahun 1945 Bapak Insinyur Soekarno-Hatta menyatakan proklamasi kemerdekaan, mengumumkan bahwa Indonesia merdeka. Di situ ada kegembiraan yang begitu luar biasa. Dan saya membayangkan ketika bangsa Indonesia masih di bawah penjajah, itu masih dijajah oleh bangsa asing, Indonesia tidak bisa melakukan apapun, rakyat Indonesia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan mereka ada di dalam ketakutan, mereka ada di dalam tekanan, mereka mau melakukan apapun mereka tidak bisa karena ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh penjajah. Tetapi 76 tahun yang lalu dan sampai hari ini kita melihat bagaimana kemajuan Indonesia ini. Kita melihat perjuangan atas perjuangan para pahlawan dan kita sekarang ini menikmatinya. Hasil dari sebuah kemerdekaan, ada perubahan, ada pembangunan yang terjadi. Dan saya ingat sekali ketika dulu masih kecil, ada stasiun TV hanya satu yang saya tahu, yaitu TVRI, dan radionya RRI. Dan sekarang kita bisa menikmati hasil karya anak bangsa, bahwa stasiun TV begitu banyak pilihannya, siaran radio pun channelnya banyak. Dan bahkan kalau saya dulu hanya tahu bahwa jalan tol Jakarta Bogor, tetapi sekarang kita bisa menikmati jalan tol kemanapun kita akan pergi sudah tersedia dengan jalan tol yang baru. Artinya dengan kemerdekaan yang 76 tahun yang lalu, ada sebuah hasil yang luar biasa daripada sebuah kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar tentang kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang berasal dari Kristus. Itu kita mau sama-sama baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia karena saat itu jemaat Galatia sudah mulai ada orang-orang yang memasuki ke daerah Galatia untuk memberitakan atau membawa pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan. Tetapi ada orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan jemaat di Galatia pada saat itu, bahwa keselamatan itu bukan hanya ketika percaya kepada Yesus, tetapi harus disunat plus harus melakukan hukum Taurat. Inilah yang membuat Rasul Paulus akhirnya mengirimkan suratnya kepada Galatia bahwa keselamatan itu hanya ketika kita percaya kepada Yesus, titik. Tetapi orang-orang yang masuk ke tanah Galatia saat itu bahwa mengatakan keselamatan itu bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi harus juga melakukan sunat, harus juga melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Karena satu saja hukum Taurat tidak dilakukan, keselamatan itu batal. Tetapi kita tahu bahwa keselamatan itu adalah cuma-cuma kasih karunia. Bahkan di Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu karena kita percaya oleh iman, kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tetapi pengajaran-pengajaran yang orang-orang yang mengajarkan yang masuk ke Galatia saat itu mengatakan bukan cuma percaya, tetapi dikatakan harus disunat, bahkan harus melakukan hukum Taurat. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, Galatia 5 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, sekali lagi aku katakan kepada
Sekali lagi aku katakan, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Jadi orang yang melakukan sunat, orang yang melakukan hukum Taurat akan lepas dari kasih Kristus, akan lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi keselamatan itu adalah, kemerdekaan itu adalah ketika percaya kepada Yesus. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Apakah orang yang bersunat itu salah? Enggak ada yang salah. Artinya Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Galatia pada saat itu bahwa hanya percaya oleh iman kamu diselamatkan. Jadi mau disunat, enggak disunat, mau kamu melakukan hukum Taurat atau tidak, kamu tetap diselamatkan, kamu dimerdekakan. Kamu adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan ketika kamu percaya kepada Yesus. Jadi hanya percaya kepada Yesus, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Titik. Jadi enggak ada embel-embelnya. Berarti kalau orang, terus bagaimana kalau orang yang melakukan banyak hal kebaikan, itu adalah hasil daripada karya keselamatan. Karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, kita orang yang sudah diselamatkan, kita mampu melakukan perbuatan baik. Itu adalah ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik atau kita tidak melakukan perbuatan baik, bukan berarti kita enggak diselamatkan. Tetap ajaran Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Titik. Tidak ada embel-embel kalau engkau berbuat baik, kalau engkau menolong orang lain. Enggak seperti itu. Tetapi ketika kita mengaku dengan mulut kita, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa ciri orang yang mengalami kemerdekaan sejati di dalam hidupnya? Yang pertama, tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita kembali ke Galatia 5 ayat yang ke-13b. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Kita semua adalah orang-orang merdeka. Kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Kita semua adalah orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan tidak hidup lagi di dalam dosa? Maksudnya tidak melakukan dosa dengan kesengajaan. Ya, apa berarti orang yang merdeka itu tidak bisa jatuh dalam dosa? Bisa, Saudara. Saya katakan bisa. Tapi perbedaannya, orang yang hidup di dalam dosa itu ketika dia melakukan kejahatan, ketika dia melakukan ketidakbenaran, ketika dia melakukan dosa, itu semuanya biasa-biasa aja. Bahkan barangkali bisa seperti bangga ya. Kemarin gua habis ngebunuh orang tahu. Keren kan gua? Artinya ada sebuah kebanggaan dalam dirinya, tidak merasa bersalah. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan, ada roh kebenaran di dalam dirinya. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia langsung mengatakan, Tuhan ampuni saya. Kenapa saya harus melakukan hal tadi? Kenapa saya harus melakukan tadi seperti tadi? Ada rasa penyesalan karena ada roh kebenaran. Ketika ketidakbenaran itu ada di dalam kita dan kita melakukannya, roh kebenaran yang di dalam diri kita itu berontak. Kita merasa nggak nyaman dan akhirnya kita merasa, Tuhan ampuni saya. Kenapa saya harus melakukan hal yang seperti tadi? Harusnya kan nggak usah. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah dimerdekakan, cirinya yang pertama adalah tidak hidup di dalam dosa. Artinya tidak melakukan dosa dengan kesengajaan.
Kita bisa lihat bagaimana kisah kehidupan Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus dari orang yang berdosa, terus akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan, dia menjadi orang yang merdeka. Kehidupannya dia mengalami kasih Tuhan, dia menyampaikan berita keselamatan itu kepada kepada banyak orang. Dan bahkan di Galatia 2 ayat yang 20, di sini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku yang sekarang ini bukan aku lagi, sekalipun aku masih ada dengan daging. Hidupku sekarang adalah Kristus. Orang yang dimerdekakan, orang yang sudah menerima keselamatan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dia tidak diperhamba lagi oleh dosa, tetapi dia menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita ini adalah orang-orang yang harusnya masuk ke dalam kerajaan maut. Kita ini gak layak menerima kasih anugerah, tetapi kasih Tuhan yang begitu besar, dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk memerdekakan kita dari dosa. Kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Kalau kita orang-orang yang merdeka, kita tidak pantas untuk melakukan dosa dengan kesengajaan. Kalau kita tahu itu adalah dosa, itu adalah ketidakbenaran, itu adalah kejahatan, tetapi kita masih tetap melakukannya, kita masih ada di bawah hukum dosa. Kita masih ada di bawah menjadi hamba dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maksudnya kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita merdeka dari dosa, kita bukan lagi hamba dosa. Jangan lagi kita hidup, loh kan saya ini sudah merdeka, berarti terserah saya dong. Saya mau melakukan apapun, gimana saya dong? Terserah, maunya saya apa? Enggak seperti itu, tetapi di sini dikatakan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita harus berjuang apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, kita harus perjuangkan. Kita harus benar-benar berdiri teguh, kita memegang dengan teguh kemerdekaan itu dengan melakukan apa yang benar. Kalau dulu kita melakukan apa yang daging inginkan, ya. Kalau dosa masih menguasai kita, itu semua apa yang menjadi keinginan kita tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi orang yang sudah dimerdekakan, kita tidak hidup lagi di dalam dosa, kita menjadi orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran, menyampaikan kebenaran, melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita lakukan. Bahkan di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, Galatia 5 ayat 1, janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak. Kita ini sudah dimerdekakan, jadi jangan lagi kembali hidup seperti budak yang diperhamba oleh dosa, melakukan banyak ketidakbenaran, menyakiti hati Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kisah saya sangat menyukai. Sebenarnya saya salut dengan orang ini, tetapi ya kita dia adalah seorang John Kay. Kita tahu perjalanannya bahwa dia adalah seorang penjahat yang kelas kakap lah ya, bahkan dia sudah divonis hukuman mati, tetapi karena kasih Tuhan akhirnya dia hanya menjalani 16 tahun penjara karena dia bersikap baik. Bahkan dia menjadi seorang pastor ya, dikatakan di situ dia keluar. Tetapi ayat Galatia 5 ayat yang 1 tadi dikatakan,
Karena itu berdirilah teguh. John Kay tidak bisa berdiri dengan teguh. Dia akhirnya kembali kepada melakukan ketidakbenaran dan akhirnya sekarang berurusan lagi dengan hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan saya dan saudara? Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Mari, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang masih dikuasai oleh ketidakbenaran, datang kepada Tuhan. Hari ini adalah waktunya engkau minta ampun kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, karena kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kristus datang dari surga turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan, untuk memerdekakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang pertama, apa ciri orang yang mengalami kemerdekaan? Yang pertama adalah tidak hidup di dalam dosa. Ciri orang yang mengalami kemerdekaan yang kedua adalah mau terlibat di dalam pelayanan. Kita sama-sama baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13c. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mengapa orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah, orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan harus melayani? Karena melayani itu adalah sebuah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, bukti atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memerdekakan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melayani, itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Ada banyak orang-orang di luar sana yang rindu untuk melayani, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melayani. Dan yang luar biasanya, Yesus Tuhan kita telah memberikan contoh, teladan yang luar biasa. Dia Raja, dia Tuhan, tetapi dia datang ke dalam dunia melayani saya dan saudara. Mari kita buka di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia memberikan hidupnya bagi saya dan saudara agar kita mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terjemahan sederhana Indonesianya ini luar biasa ya. Kalian harus mengikuti teladanku. Dikatakan kalian, saya dan saudara harus mengikuti teladanku. Tuhan memberikan contoh, memberikan teladan melayani saya dan saudara. Mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi tebusan untuk menebus saya dan saudara, memerdekakan kita daripada hamba dosa, kuk perhambaan tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kisah yang sangat menarik ya. Ada seorang, anggap aja Bapak Deren. Ya, Bapak Deren ini giat sekali di dalam melayani. Dan Bapak Deren ini adalah seorang big boss, ya, pemilik tunggal dalam sebuah perusahaan yang sangat besar. Karyawannya ada ribuan. Nah, Bapak Deren ini giat di dalam melayani. Selain dia juga seorang pelayan Tuhan, tetapi di perusahaannya juga kadang dia tidak dikenal oleh para karyawannya. Namun para karyawannya ini sangat mengagumi sikapnya Pak Deren. Meski ia seorang bos besar, tetapi di gereja ia tidak pernah keberatan mengangkat sampah. Ketika gereja selesai, dia mengangkat sampah, dia membersihkannya, kadang dia menyapu lantai dan mengepel lantai. Itu bukanlah sesuatu beban buat dirinya, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu
semuanya dia sedang melayani Tuhan. Dia lakukan semuanya untuk Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Tidak hanya itu, Pak Darren ini terlibat juga di dalam pelayanan konseling. Ya, setiap orang yang datang kepada Pak Darren, konseling, menceritakan persoalannya, tetapi tidak jarang juga Pak Darren mengeluarkan dari koceknya untuk membantu orang yang kesulitan, yang membutuhkan. Dari koceknya dia sendiri dia memberi, dan dia juga sekaligus membimbing orang-orang yang konseling kepadanya untuk membantu dan mengatur segala sesuatunya untuk mereka mengalami jalan keluar. Dan bahkan Pak Darren ini juga ada di dalam kepengurusan di gereja. Artinya banyak yang dia lakukan. Di kantor penampilannya Pak Darren ini sangatlah sederhana. Ya, dia sering turun ke bawah, bahkan sampai karyawannya pun tidak mengenalinya. Tetapi itu adalah nilai plus baginya untuk lebih mengenal para karyawannya. Dan karena penampilannya yang sederhana, maka tidak jarang para karyawannya pun tidak mengenalinya. Begitu ia lebih mudah ya bergaul dengan para karyawannya dan mengetahui kondisi mereka yang sesungguhnya. Lambat laun mulailah Pak Darren ini dikenal dan disebut sebagai pemimpin yang rela melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk melayani Tuhan? Mari kita terlibat di dalam pelayanan apapun bentuknya pelayanan itu. Entah saat ini, di saat pandemi seperti ini, kita bisa melayani melalui WhatsApp kita, barangkali menanyakan bagaimana keadaannya, apa kabarnya, mendoakan secara online barangkali, dan bertanya juga apa yang perlu dibantu, didoakan dan sebagainya. Ada banyak peluang untuk kita bisa melayani di masa pandemi seperti ini. Karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Mari kita mau tundukkan kepala. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kami mau melayani-Mu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan teladan untuk kami melayani. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan teguran, nasihat kepada kami, bahkan mengingatkan kepada kami kalau seandainya kami masih hidup di dalam dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih malas untuk melayani, ampuni kami Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kami adalah orang-orang merdeka. Kami adalah orang-orang yang bukan lagi diperhamba oleh dosa. Kami mau Tuhan, hidup kami tidak lagi di dalam dosa. Kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka ada saat ini. Ketika mereka mengalami kesulitan, Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sesaat sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku bawa kepadamu
Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada di penghujung ibadah. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa buah pengumuman yang hendak disampaikan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Agustus, terlebih di minggu kemarin. Kiranya berkat panjang umur, kesehatan, dan segala berkat dari Tuhan tercurah untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Gereja mengadakan ibadah doa setiap hari Rabu, doa Pangrango. Mari saudara bersama-sama hadir di dalam Zoom di dalam hari Rabu jam 7 malam untuk kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan segera memulihkan keadaan dunia ini, keadaan bangsa kita, dan kita terus meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja mengingatkan untuk kita semua tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melaksanakan 5M+D atau 5M plus doa, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas plus doa, saudara. Lakukan itu semua, saya percaya kita semua akan dihindari dari virus corona, bahkan juga dari segala yang jahat. Itu saja pengumumannya, saudara. Tetap bersukacita, tetap bersemangat. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh datang menyembah kepadamu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan tercurah berlimpah atas setiap kami. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kami bersyukur untuk keadaan kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap setia menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Bapak, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hari ini sedang mungkin mengalami masalah pergumulan hidup. Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, Tuhan memberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah imannya dibangkitkan, yang terikat dilepaskan ya Bapa. Hamba menyerahkan untuk harapan umat-Mu ya Tuhan, doa-doa umat-Mu Tuhan nyatakan yang terbaik ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga hamba berdoa ya Bapa untuk gereja sentral yang sudah Tuhan pakai untuk mendukung kami. Tuhan memberkati di dalam segala hal. Tuhan memberikan kebangunan rohani baik atas gereja Pangrango maupun gereja sentral. Dan juga kami berdoa untuk cabang kami di Batam. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa. Tuhan memberikan kebangunan rohani ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk keadaan bangsa kami tercinta Indonesia. Kami mohon Tuhan pulihkan Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapa, dan kami rindu bahwa kasus corona ini semakin menurun ya Tuhan, dan banyak yang disembuhkan dan hilang ya Tuhan. Orang-orang yang mengalami kesakitan ini ya Tuhan, mereka boleh disembuhkan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari pemimpin yang teratas hingga pemimpin yang paling bawah, diberikan roh hikmat, takut akan Tuhan, dan kebijaksanaan di dalam menyelesaikan masalah hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkati TNI Polri, berkati para dokter yang bertugas untuk melayani sesamanya. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga akan memberkati program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami tercinta. Tuhan, saat sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami memohon berkat-Mu tercurah atas setiap umat-Mu, atas setiap kami. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih kuasa mujizat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, kekuatan, penghiburan, dan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita, saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamat hari Minggu, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.